Lazada. Apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar nama ini? Sekedar marketplace tempat teman-teman berjualan? Atau ada sesuatu yang lain? Well, sebelum saya ikutan menjawab, saya ingin bercerita tentang Lazada, karena berkaitan erat dengan jawaban saya. Lazada berdiri tahun 2012 oleh beberapa founder yang di-backup oleh Rocket Internet, sebuah perusahaan internet dan venture capital dari Jerman. Awalnya, Lazada menerapkan bisnis model B2C, di mana Lazada menjual langsung ke customer. Jadi, mereka memiliki stok barang sendiri, gudang sendiri, untuk memenuhi pembelian dari customer. So, semua barang yang tampil di website Lazada saat itu disediakan dan dikirim sendiri oleh Lazada secara langsung. Setahun kemudian, yaitu tepatnya di bulan Agustus 2013, Lazada membuka marketplace, sehingga bisnis modelnya menjadi B2B2C. Artinya, mereka menyediakan platformnya, kemudian ada seller yang membuka toko atau berjualan di platform mereka, kemudian ada customer yang membeli barang dari seller tersebut via platform Lazada. Di tahun pertamanya, sistem marketplace ini sudah berkontribusi sebesar 70% dari total revenue Lazada. Tentunya diikuti juga dengan pertumbuhan user dan transaksi yang signifikan. Tiga matriks ini, yaitu GMV, user, dan jumlah transaksi, merupakan metrik yang sangat-sangat penting untuk sebuah industri online retail. Tentunya matriks yang penting bukan ini saja ya di industri ini, tapi dari tiga matriks ini cukup bisa menggambarkan skala dari sebuah perusahaan online retail. Memang sih, dari saat itu hingga ini, Lazada mencoba mengembangkan unit bisnisnya. Misal, di tahun 2018, Lazada mengakuisisi RedMart di Singapura. RedMart ini adalah startup yang menjalankan bisnis online supermarket yang melayani pesan antar makanan fresh dan barang kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya pandemi COVID, RedMart mengalami perkembangan, tapi skop marketnya hanya di Singapura saja. Lalu, sempat Lazada mengembangkan Live Up, sebuah internship program yang bekerjasama dengan Netflix dan Uber. Namun, Live Up saat ini sudah tidak aktif lagi. Di Indonesia sendiri dan beberapa negara lain, Lazada menjual voucher pulsa, voucher makan, voucher gaming, dan lain-lain, yang kontribusinya masih kalah dengan kontribusi yang dihasilkan oleh marketplace. So, balik lagi. Jadi, kontribusi terbesar Lazada hingga saat ini masih dipegang oleh marketplace. Dalam sistem marketplace sendiri, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu buyer, seller, dan infrastructure. Dari sisi buyer, Lazada berfokus membuat pengalaman berbelanja konsumennya senyaman mungkin. Dari sisi infrastructure, mereka ingin meningkatkan sisi logistik, payment, teknologi, yang menjadi tulang punggung berlangsungnya bisnis marketplace ini. Seller, sebagai salah satu faktor yang penting dalam marketplace, tentunya menjadi salah satu fokus yang diperhatikan oleh Lazada. Maka dari itu, Lazada sangat support kepada sellernya. Apa aja sih support yang diberikan oleh Lazada kepada para seller ini? Yang pertama adalah dukungan dalam bentuk sistem seller center Lazada yang sangat mensupport kegiatan berjualan. Seller center Lazada bukan hanya sebagai platform untuk mengatur segala jenis aktivitas berjualan, seperti mengupload produk, mengelola pesanan, join marketing campaign, melihat saldo hasil penjualan, dan sebagainya. Tapi, di Seller Center Lazada ini juga berperan sebagai platform yang memberikan kita insight dan saran dalam berjualan. Misal, kita akan mendapat notifikasi jika kita kurang mengisi atribut saat mengupload produk. Atau, kita juga akan mendapat notifikasi ketika kita salah mengisi kategori produk. Atau kita juga diberi informasi list produk yang perkiraan stoknya akan habis dalam 7 hari ke depan. Atau ada juga misalnya listing produk dengan tingkat konversi rendah, serta saran untuk meningkatkan konversi produk tersebut. Dan masih banyak lainnya. Jadi kita seperti dibimbing dan diarahkan apa-apa aja sih yang mesti diperhatikan supaya penjualan kita maksimal. Ini tentunya akan melatih kita menjadi online seller yang lebih baik. Lalu, yang kedua,
adanya komunitas seller Lazada Club, di mana di dalam Lazada Club ini kita bisa saling sharing dan bertukar informasi ataupun trik dan tips dengan rekan-rekan seller lain. Bahkan, bukan tidak mungkin kita bisa mendapatkan supplier baru atau bisnis baru dari komunitas ini. Atau jika teman-teman belum sempat join Lazada Club, tapi udah keburu nih ada masalah dan butuh saran cepat dari teman-teman seller lain, Lazada juga punya platform yang namanya forum diskusi. Jadi, di forum diskusi ini teman-teman bisa bertanya perihal kendala teman-teman. Nanti bakal ada teman-teman seller lain yang membantu menjawab memberikan solusi. Atau bahkan sebaliknya, jika ada teman-teman lain yang bertanya, teman-teman bisa bantu memberikan jawaban di sini. Jadi dalam forum diskusi ini, teman-teman bisa saling bantu dengan teman-teman yang lain ya. Lalu, yang ketiga, ada begitu banyak training dan sesi sharing yang diadakan oleh Lazada, yang tujuannya tentunya mengupgrade skill dari kita sebagai seller. Misalnya, webinar yang rutin diadakan setiap minggunya. Kemudian ada Lastar Training yang rutin diadakan beberapa kali dalam sebulan. Kemudian ada Lastar Coaching, di mana toko kita akan dilihat oleh coach dan diberi masukan. Lalu ada sesi sharing juga dari pembicara-pembicara level nasional di acara-acara spesial Lazada, seperti Seller Awards, Level Up Seller Conference, dan sebagainya. Tentunya, selain ketiga hal tadi, ada banyak hal lainnya ya teman-teman yang dilakukan Lazada untuk mensupport salah satu komponen penting di sistem marketplace mereka, yaitu kita sebagai seller. So, menjawab pertanyaan awal tadi, apa sih yang saya pikirkan ketika mendengar nama Lazada? Jawaban saya, Lazada itu bukan sekedar tempat berjualan, tapi juga sebagai sarana edukasi kepada saya, supaya saya berkembang menjadi seller yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sadar atau tidak, mestinya teman-teman juga ya. Sekian video saya kali ini, silahkan komen jika mau diskusi lebih lanjut atau jika ada pertanyaan. Atau silahkan share juga jika menurut teman-teman konten ini berguna untuk dibagikan ke circle teman-teman. Dan silahkan like jika suka dengan video ini. Support saya juga ya dengan subscribe channel ini. See you di the next video ya teman-teman. Bye!